Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Nokas. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang. Prodi yang saya ambil di sini prodi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ditempatkan di kelas D. Sekarang saya berada dalam semester 2 dan sementara menempuh materi untuk berada dalam semester 3. Jadi baik, dengan video ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi-materi Emile Durkheim atau pandangan-pandangan Emile Durkheim terhadap ilmu sosiologi. Langsung saja. Emile Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma atau fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Dia lebih bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Sosok Emile juga dianggap sebagai ilmuwan pertama memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Ide-idenya oleh para ahli sosiologi modern telah digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi sosial agama, yaitu fungsi solidaritas sosial, memberi arti hidup, kontrol, sosial perubahan dan dukungan psikologi. Yang berikut, Emile Durkheim juga membagi 5 fungsi agama bagi manusia yang terdiri dari hidup yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindarkan perilaku buruk, menambah ilmu dan memahami orang lain. Jadi baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Durkheim yang sering dikategorikan dalam paradigma atau fakta. Yang para tokoh-tokoh lain menyebut Durkheim bahwa ia adalah seorang yang pertama, atau dikategorikan bahwa seorang yang pertama kali mengeluarkan materi-materinya tentang sosiologi modern atau masyarakat modern dan berbicara tentang fakta atau kenyataan sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu atau suatu hal yang berada dalam luar individu maupun setiap orang. Dan kemudian fakta sosial bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Fakta sosial bersifat makro atau yang disebut dengan khusus dan mampu memberi penekanan atau memberi motivasi maupun bimbingan kepada aspek atau kehidupan manusia, yang masih berhubungan erat dengan masyarakat atau secara luas. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan materi yang kedua. Sosok Emile juga dianggap sebagai ilmuwan pertama memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Seorang Emile Durkheim dianggap oleh para tokoh lain bahwa ia adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Atau Emile Durkheim yang pertama kali mengenalkan atau menyusun ilmu materi-materinya tentang konsep fungsi sosial agama, konsep-konsep fungsi sosial agama, dan ide-idenya juga mendefinisikan atau menyusunkan fungsi-fungsi sosial agama, yaitu
fungsi solidaritas sosial, memberi arti hidup, kontrol sosial, perubahan sosial, dan dukungan psikologi. Terbaik, yang pertama saya akan menjelaskan pemahaman saya menyangkut fungsi solidaritas. Berbicara tentang solidaritas, atau bisa kebanyakan orang menyebutnya dengan penyemangat atau pemotivasi. Contoh seperti kita setiap manusia yang menganut salah satu agama terbesar, baik itu agama Islam, Kristen maupun Konghucu, dan agama apapun itu yang dianut kita setiap manusia atau setiap orang, kita perlu memberikan motivasi atau bimbingan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan kita, atau saudara-saudara kita sesama manusia yang sedang membutuhkan kita. Kita juga sebagai manusia yang beriman, tentu kita juga harus memiliki niat atau sifat yang baik untuk membimbing saudara-saudara kita yang sementara membutuhkan kita. Yang kedua, memberi arti hidup. Arti hidup, atau dengan kata lain, setiap kita merasa diri sebagai seorang manusia. Arti hidup kita adalah, maksudnya hidup kita sebagai manusia adalah hidup yang sementara, dan arti hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Itu tujuan pertama dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang diartikan dengan arti hidup atau yang dinamakan dengan hidup untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, kontrol sosial dan perubahan sosial serta dukungan psikologi. Kontrol sosial, sebagai seorang penuntut ilmu atau pencari ilmu, tentu kita sadar kita harus mengontrol diri kita masing-masing agar kehidupan kita tetap dalam kalangan sosial atau tetap mengikuti jalur yang terbaik. Dan jangan sampai karena dengan status kita bisa merubah cara perilaku kita, cara berbicara kita terhadap orang lain. Dan kemudian juga berbicara tentang perubahan sosial dan dukungan psikologi. Perubahan sosial, yang sini saya akan memberikan contoh tentang perubahan sosial. Ini setiap orang, atau saya akan ambil contoh tentang kehidupan saya. Mulanya saya tidak memberanikan diri untuk berkuliah karena selain dari materi yang banyak, saya juga kurang wawasan dan kurang materi. Tetapi dengan punya niat dan usaha, akhirnya saya merasa memiliki pemahaman yang cukup dan wawasan yang menurut saya bisa dipahami. Dan sementara saya sudah menempuh perkuliahan sampai semester 2, saya cukup senang karena dengan memberanikan diri akhirnya saya bisa sampai sekarang. Mungkin itu yang disebut dengan perubahan sosial, dan mungkin ada contoh-contoh lain yang belum saya jelaskan. Dan kemudian dukungan psikologi atau dukungan pikiran. Dengan adanya niat dan usaha, kadang kita juga harus mendukungnya dengan berpikir lagi dan berpikir lagi, sehingga niat atau tujuan kita itu bisa kita tempuh dengan pemikiran kita, sehingga tujuan kita itu bisa tepat atau kita bisa dapatkan dengan baik dan sempurna.
baik, saya akan menjelaskan lagi tentang materi yang ketiga. Emmanuel Durkheim juga membagi 5 fungsi agama bagi manusia, yaitu 1. Hidup yang terarah. Fungsi agama bagi manusia juga adalah salah satunya adalah hidup yang terarah. Sebagai seorang manusia, tentu hidup kita harus terarah. Dan hidup kita harus sesuai jalan yang telah diatur oleh Tuhan atau yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan dengan kehadiran agama pun hidup kita sebagai manusia dapat menyesuaikan arah hidup kita. Contohnya seperti kehidupan saya, mungkin dulunya sebelum belum memahami arti agama, tapi sedemikian berjalannya waktu saya memahami agama, bahwa dengan kehadiran agama saya bisa menilai perilaku saya dan mengarahkan hidup saya, entah baik atau buruk. Saya bisa mengendalikan hidup saya. Dan yang kedua, ketenangan dalam hidup. Tentu kita sebagai manusia kita tahu bahwa kehadiran agama membawa ketenangan hidup bagi kita. Misalnya pikiran kita yang sering terkacau, atau misalnya masalah-masalah yang tidak bisa kita hadapi, mungkin dengan kehadiran agama maka kita bisa tenang menghadapi semua situasi tersebut. Dan yang ketiga, memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Dengan kehadiran agama kita juga bisa memperkuat tali ikatan kita dengan Tuhan atau kepercayaan kita terhadap Tuhan kita. Yang keempat, mendengarkan perilaku buruk, menghindarkan perilaku buruk. Dengan kehadirannya agama tersebut, kita juga bisa menghindari perilaku kita yang dianggap buruk atau tidak baik. Dan yang kemudian, menambah ilmu dan memahami orang lain. Kehadiran agama juga bisa menambah ilmu bagi kita, dan kita juga bisa mampu mengendalikan pemahaman kita untuk memahami keadaan orang lain atau sesama manusia kita. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama Dewas Nokas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan saya tentang materi tersebut kurang jelas dan kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.